Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Ya, kita bisa berjumpa kembali. Ini baru berapa orang? Baru 6 orang ya. Semoga nanti sambil jalannya nyusul karena materi juga udah di-share Pak Adrian di grup. Bisa sambil memperhatikan materinya. Di hari ini kita melanjutkan materi lanjutan di mata kuliah Sosiopreneur. Hari ini menarik tentang intervensi sosial. Monggo, ini ada Pak Adrian, ada Pak Noto, baru aja join, selamat datang. Sama Mas Irwan ya harusnya ya. Nanti sambil nyusul. Monggo langsung aja Pak Adrian, Pak Noto, kelompok yang presentasi. Waktu dan layar saya persilahkan. Jangan lupa pensiunan ya teman-teman ya. Gitu. Mas Noto, ready? Sebentar, aku masih kesulitan masuk. Ini pakai HP iki. Udah, rasa menggunakan komputer. Iki muter-muter nih. Ayo wis saya tak anu. Aku ya. Ya, iki masuk. Bisa. Masuk ya. Recording in progress. Yuk. Bisa share screen, Om. Tak kira kuwe sing screen. Lah. Sik. Tak coba aku guna kuwe. Bisa kelihatan? Oke, kelihatan. Oke, monggo Pak Noto. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini kelompok kami akan presentasi tentang intervensi sosial. Adapun pendahuluan sociopreneurship itu bergerak dalam usaha pengembangan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlunya partisipasi masyarakat guna peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berikutnya, untuk itu perlu adanya intervensi sosial guna menjawab tantangan tersebut. Oh, ini definisi Ya, definisi ini. Lalu selanjutnya, untuk intervensi sosial ini merupakan suatu cara atau strategi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Dalam kurung ini individu, bisa kelompok, bisa komunitas. Untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui upaya pengaktifan kembali fungsi sosialnya. Intervensi sosial merupakan suatu tindakan spesifik oleh seorang pelaku intervensi dalam kaitannya dengan sistem atau proses manusia dalam rangka menimbulkan perubahan. Intervensi sosial adalah suatu metode perubahan sosial yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran intervensi dalam melakukan perubahan sosial yang diinginkan oleh pelaku perubahan. Next. Tujuan utama intervensi sosial adalah membantu masyarakat untuk memperoleh kembali keberfungsian sosialnya, meningkatkan kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi,
dengan teknik penyelesaian masalah yang lebih baik, serta dapat menjalankan peran barunya sesuai dengan perkembangan yang dialami agar hambatan sosial yang dihadapi tidak terulang kembali. Untuk sasaran intervensi sosial sendiri, itu merupakan perubahan yang terencana yang dilakukan oleh pelaku perubahan terhadap berbagai sasaran perubahan, target of change, yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok kecil, levelnya mikro, level kecil, komunitas dan organisasi, levelnya meso, dan masyarakat yang lebih luas, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, negara maupun tingkat global, levelnya makro. Yang yang ketujuh. Lanjutkan aja. Ya. Sambil melanjutkan presentasinya, ini ada beberapa tahapan intervensi sosial. Ini menurut data Piskas dan Minahan. Jadi yang pertama itu penggalian masalah. Penggalian masalah artinya ya kita menemukan permasalahan yang ada di dalam komunitas atau di dalam daerah tertentu gitu. Terus kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan data-data yang sudah ada, itu dari pihak-pihak terkait, apakah dari desa, apakah dari kabupaten, atau dari peneliti-peneliti lain. Terus kemudian yang ketiga itu melakukan kontak awal. Kontak awal itu artinya di situ ada komunikasi internal dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang nantinya terlibat di dalam proses intervensi sosial. Yang keempat itu negosiasi kontrak. Negosiasi kontrak di sini nantinya di dalamnya akan terjadi kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan apa itu ya biar dirumuskan dalam tim itu ya, di mana apakah diperlukan negosiasi itu memerlukan kesepakatan yang tertulis ataukah hanya informal gitu. Terus kemudian yang kelima itu membentuk sistem aksi. Artinya di sini melakukan intervensi itu dalam waktu tertentu, dalam artian apakah itu dilakukan 1 bulan ataukah 2 bulan ataukah bagaimana. Terus kemudian yang keenam itu menjaga dan mengkoordinasikan sistem aksi. Artinya di situ bahwa di dalamnya itu kita bisa menentukan dan mengkoordinir pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan. Artinya di situ ada koordinasi untuk pihak-pihak yang dilibatkan. Terus kemudian yang ketujuh itu memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh ini artinya mampu untuk memberikan semangat atau motivasi kepada masyarakat supaya pemberdayaan masyarakat itu terus continue begitu ya. Jadi semangat konsisten, dia akan berjalan secara konsisten. Tidak hanya sekali gebrakan terus kemudian loyo gitu. Yang terakhir ini berkaitan dengan terminasi. Terminasi ini nanti dilihat setelah proses 1-7 itu hasilnya bagaimana. Kalau misalnya hasilnya nanti memuaskan atau berhasil dengan baik, ya seorang yang melakukan intervensi itu ya harus istilahnya meninggalkan diri dari daerah atau komunitas itu supaya komunitas itu bisa berkembang secara mandiri. Terus kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan penutup ini, dalam konteks sosiopreneur, intervensi sosial itu sangat diperlukan dan harus tepat begitu. Maka proses tahapan-tahapan itu ya harus diperhatikan supaya intervensi sosial itu memiliki kekuatan yang baik begitu.
Jadi itu dari kelompok kami berkaitan dengan intervensi sosial. Untuk kejelasan atau data yang lainnya bisa dilihat di PDF. Terima kasih. Saya membuka diskusi atau pertanyaan dari teman-teman. Nuwun. Monggo silakan. Singkat, padat, jelas tadi ya. Berkaitan dengan sosiopreneur ya. Ini menarik karena di kelas lain itu rata-rata membahasnya fokus ke intervensi sosial saja. Ini kalau kelompoknya Pak Noto, Pak Adrian, dan Mas Irwan ini langsung dikaitkan dengan sosiopreneur. Gitu ya. Oke. Belum ada pertanyaan? Belum ada ya. Untuk memantik coba saya pertanyaan dari saya. Jadi ini Pak Adrian, Pak Sunoto, Mas Irwan udah join belum? Belum ya. Izin Pak, tadi kayaknya ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, Tadi. tapi proses pembuatan terlibat kan? Pembuatan tugas. Ya Pak. Oke. Kalau secara definisi teoritis tadi sih cukup jelas ya digambarkan. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa menangkap apa yang disampaikan kelompoknya Pak Adrian. Pertanyaan saya yang menarik adalah mungkin bisa dicontohkan gambaran realnya. Jadi, ambil salah satu contoh aja, contoh sosiopreneur karena kita udah membahas banyak sebelumnya, ada entrepreneur dan sosiopreneur. Nah, ini kaitannya dengan sociopreneurship, bentuk intervensinya itu yang seperti apa. Terus kaitannya dengan kemarin kan ada materi pengembangan komunitas atau pemberdayaan masyarakat, kan gitu kan. Nah, itu kalau bisa dibedah dalam satu konsep sociopreneurship itu seperti apa. Jadi ada contoh satu sociopreneurship apa, yang dikatakan pemberdayaan masyarakat itu yang mana, yang intervensi sosial itu yang mana. Monggo, terbuka untuk yang lain juga ya, untuk menjawab. Kalau dari pencarian literasi hanya membaca sih Pak. Jadi belum pernah terjun langsung. Itu kalau di jurnal itu biasanya untuk nelayan biasanya. Jadi saya membaca di situ memang permasalahan-permasalahan nelayan itu menarik untuk dikaji, mulai dari peralatannya ataupun hasil tangkapannya di situ.
itu ada permasalahan-permasalahan yang muncul, terus kemudian melakukan intervensi sosial seperti pendampingan, terus kemudian bagaimana peralatan untuk nelayan itu bisa maksimal dan hasil yang dilakukan ketika melaut ya istilahnya benar-benar bermakna ekonomis yang baik lah begitu. Kalau ada contoh-contoh lain, monggo silakan teman-teman. Yang intervensi sosialnya ya, Mas? Iya, Pak. Kalau yang pengembangan komunitasnya? Masih nyambung nggak dengan intervensi sosial atau itu suatu hal yang terpisah atau bagaimana? Kalau itu sih sepertinya istilahnya seperti dua koin, artinya pengembangan masyarakat sama intervensi itu ya sebenarnya satu kesatuan yang mungkin tidak bisa dilepaskan, karena saat mengembangkan atau pengembangan masyarakat itu ya juga pasti ada bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan untuk bisa berdaya guna begitu masyarakatnya itu. Kalau saya melihatnya begitu. Tidak tahu misalnya ada pendapat yang lainnya. Oke, nggak apa-apa sih pendapatnya. Saya terima. Artinya kan kalau satu koin itu kan ada muka Garuda sama muka sapi ini ya. Kalau recehan 100 itu ya. Nah, itu sapinya yang mana, Garudanya yang mana, katakanlah begitu ya kalau itu di satu koin yang sama. Karena di langkah-langkah intervensi tadi juga sepertinya kan ada tadi ya kontak awal, ada melibatkan, merorganisir dan lain sebagainya. Itu kan bagian-bagian dari pengembangan komunitas gitu kan, Mas Adrian? Iya, Pak. Nah itu makanya coba teman-teman kalau memilah agar kita itu paham betul dalam membangun sosiopreneur itu tidak mudah. Kalau di intervensi tadi ada 8 langkah gitu kan. Di pengembangan masyarakat pun juga kemarin sama bahasannya ya, harus mengumpulkan, terus mereka memahami masalahnya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, kan gitu toh, kalau di pengembangan komunitas kemarin. Tapi sejauh ini untuk materi yang sebelumnya teman-teman udah clear ya. Pengembangan komunitas itu apa, entrepreneurship itu apa, entrepreneur itu apa, dan lain sebagainya. Oke, kalau mulai agak bingung, kalau yang dicontohkan Mas Adrian tadi kan nelayan. Betul Mas Adrian? Iya, Pak. Konteksnya itu intervensi atau sosiopreneur? Nanti itu kan kalau melihat jurnalnya itu artinya begini. Pengembangan masyarakat itu kan sebuah
keinginan untuk memaksimalkan potensi yang ada di nelayan. Kemudian intervensi sosial itu adalah tindakan-tindakan yang sistematis atau terencana untuk bisa masyarakat itu berkembang begitu. Nah, ketika perkembangan itu bisa terjadi, nanti kan kalau misalnya itu ranahnya ke sosial, berarti ya akan mengambil di situ kan begitu. Jikalau dari awal tidak murni ke social planner, saya rasa ya istilahnya itu bisa dipakai sebagai acuan untuk mendapatkan profit pribadi sih, saya rasa bisa. Tinggal arahnya dan yang ikut serta di dalamnya berpartisipasi itu siapa gitu. Kalau itu masyarakat banyak yang berpartisipasi ya akan enak. Jikalau itu ya ke socio planner gitu loh. Kalau saya melihat garis besarnya seperti itu, Pak. Kalau orang banyak sosiopreneur, kalau orangnya sedikit entrepreneur gitu. Ya bisa juga itu, Pak. Oh, seperti Karena itu. kalau Mas Noto yang tahu makelar kan istilah begitu ya, Pak Noto. Kalau sedikit orang kan bagi-bagi semangkanya kan agak banyak, tapi kalau misalnya orang banyak kan atau orang banyak kan ya berpengaruh di situ sih, Pak. Oh, analisisnya lebih ke situ. Kalau coba kita angkat salah satu sosiopreneur, salah satu aja yang kemarin kita bahas, mana misalnya bank sampah misalnya, bank sampah ya. Ya. Oke, bank sampah itu yang Mas Adrian kemarin cerita di mana, Mas Jati atau di mana? Di Jati, nggih. Oke, di Jati. Ini udah clear ya, itu contoh sosiopreneur. Selesai ya. Kita nggak membahas yang lain dulu. Nah, di bank sampah di Jati itu ada pengembangan komunitas dan intervensi sosial nggak? Oh iya, Pak. Nah, Kalau apa bentuknya? Nah, itu yang dari tadi arah saya itu ke situ pertanyaan saya. di sana awalnya kan ini hanya cerita dulu, nanti bisa dianalisa atau tambahan. Di sana itu awalnya untuk bank sampah itu tidak ada. Terus kemudian potensi-potensi sampah itu sekiranya istilahnya memiliki nilai ekonomis juga gitu. Nah, dari analisa itu yang bergerak itu adalah Karang Taruna gitu. Jadi dia mengatasnamakan istilahnya komunitas Karang Taruna itu untuk bisa mengembangkan bank sampah. Artinya dari bank sampah itu otomatis nanti masyarakat yang dulunya dalam tanda kutip itu mungkin tidur dalam artian ya tidak produktif atau membiarkan sampah begitu saja, mereka bisa diakomodasi begitu ya, diakomodir untuk bersama-sama menjadi anggota kan begitu, menjadi anggota. Sedangkan untuk perencanaan intervensi sosial itu kan dari situ otomatis ada perencanaan yang terencana begitu, yang sistematis. Awalnya itu harus bagaimana, itu berkaitan dengan harga, informasi harga, mengumpulkan kemana, terus kemudian dijual kemana lagi, itu kan paling tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan begitu. Tidak hanya kita menerima terus kemudian nanti jualnya gampang atau ini gampang gitu, harganya bagaimana ya, paling tidak kan ada pertimbangan khusus untuk menentukan harga itu. Gambarannya seperti itu sih, Pak.
kemarin dari sharing-sharing itu. Nah, kalau berdasarkan gambaran itu, intervensinya itu yang mana? Pengembangan komunitasnya itu yang mana, Mas, menurut Mas Adrian? Ataupun yang lain ya, boleh berpendapat juga. Kalau pengembangannya saya melihatnya ya keanggotaan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saya melihat itu. Terus kemudian intervensinya kan bagaimana sosialisasi tentang fungsi ekonomis dari sampah itu. Ya berdaya guna apa begitu untuk masyarakat paling tidak begitu. Itu bentuk itunya ya, bentuk intervensi untuk sosialisasi, persuasi, terus bisa bersama-sama begitu. Kalau Mas Noto monggo silahkan, atau teman-teman yang lain. Oke. Ini ya berarti ya pengembangannya itu ya keanggotaannya itu, terus juga melibatnya hanya Karang Taruna atau ada kelompok yang lain, Mas, dalam pengelolaan bank sampah itu? Kalau itu kemarin hanya skala kecil ya Pak, dalam artian ya hanya Karang Taruna. Belum tahu kalau link keluarnya saya kurang tahu. Nggak ada ibu-ibu juga nggak yang dilibatkan PKK atau mungkin komunitas yang lain di desa itu? Pertanyaan itu mungkin Pak, tertinggal, tidak sempat saya tanyakan juga. Nah, itu ya. Secara garis besar intinya sangat terbuka gitu loh. Kalau penggeraknya utama itu Karang Taruna gitu ya. Karang Taruna. Kebetulan alumninya kan sering cerita-cerita begitu. Penggeraknya, motornya itu Karang Taruna. Ya, mungkin ada personalnya sih, si A, si B gitu ya. Oke, gitu ya. Terus dia memberdayakan atau mengembangkan komunitas itu tidak sebatas Karang Taruna saja. Kemungkinan ya, perlu diperdalam coba Mas Adrian. Mungkin bisa berkembang lagi ke ibu PKK atau mungkin remaja atau kelompok-kelompok yang lain yang ada di desa tersebut. Itu yang dinamakan pengembangan komunitas. Dia memberdayakan potensi-potensi tadi itu ya yang ada. Selain masalah lingkungan, ada potensi ekonomi tadi menurut Mas Adrian, tapi dalam pengembangan ini adalah memberdayakan orangnya. Ya, tentunya orang banyak kalau pengembangan komunitas. Kalau intervensi, nah ini yang membedakan. Kalau intervensi sosial tadi skupnya sasarannya tadi itu ya, itu bisa perorangan, bisa kelompok kecil atau kelompok besar. Diistilahkan secara teoritis tadi mikro, meso, sama makro. Kan gitu. Jadi intervensi sosial itu sebenarnya tidak wajib makro. Itu mungkin menjadi kata kunci. Tapi dalam konteks sosiopreneur, ini kita kaitannya dengan sosiopreneur, itu masuknya adalah paling tidak meso ya atau makro. Kalau intervensi yang mikro itu kan level-levelnya psikologi misalkan, psikolog membantu kliennya gitu kan, atau dinas sosial membantu lansia yang ada di jalan, nah, model-model seperti itu, perorangan gitu kan. Tapi kalau sosiopreneur itu sasarannya adalah makro, paling tidak meso lah, kelompok kecil tadi kalau Mas Adrian menyebutnya seperti itu, komunitas kecil. Nah, intervensi ini adalah bentuk bantuannya, teman-teman. Bisa ditangkap? Jadi kalau yang pengembangan komunitas itu adalah orang-orangnya, diberdayakan tadi, mereka bisa mengenali masalahnya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, setelah itu eksekusinya itu adalah intervensi sosial. Tapi memang benar tadi bahwa Pak Adrian menjelaskan ini seperti dua apa istilahnya Mas tadi, koin tadi,
dua sisi dalam dua sisi di uang koin gitu ya, atas bawah itu memang atas sendiri, bawah sendiri, tapi itu adalah di satu koin yang sama. Betul. Jadi bergeraknya beriringan. Karena intervensi sosial sendiri tadi juga menggali masalah, terus ada ketemu awal, kita menentukan kontrak, itu juga salah satu bentuk dari pengembangan komunitas. Yang membedakan adalah eksekusinya tadi. Bentuk kegiatannya apa, kan gitu. Sistemnya bagaimana. Kalau sudah ketemu itu semua, kita sepakati nih antara si pengembang, kalau ini tadi siapa? Yang mengintervensi namanya apa Mas kalau di intervensi sosial tadi? Mana Pak? Intervensi. Intervensi sosial yang merubah tadi, agen perubahannya gitu kan. Yeah. Nah, agen perubahannya. Tapi kalau di sociopreneurship itu ya sociopreneurnya itu kan yang merubah. Bingung nggak saya menjelaskan, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya, yang mengembangkan komunitas, fasilitator gitu kan istilahnya kalau di LSM. Terus yang membuat perubahan, itu tadi si agen perubahannya itu tadi. Kalau dalam konsep sociopreneurship, ya sociopreneur itu tadi, dia ya sebagai fasilitator, dia sebagai agen perubahan, dia sebagai orang yang nanti akan mengembangkan komunitas itu. Dia adalah sociopreneur. Gitu kan? Intervensinya adalah misalkan kalau tadi bank sampah, ya tadi Mas Adrian menjelaskan. Jadi tidak sekedar ayo terus kowe tak kasih pelatihan tinggal enggak gitu ya. Tapi ada kesepakatan antara sociopreneur dengan komunitas yang mau dikembangkan. Bentuk kegiatannya seperti apa? Tadi waktunya, kira-kira pelatihannya 2 atau 3 bulan kan gitu. Setelah itu kalau nanti produksi di 6 bulan pertama menghasilkan produk sejumlah berapa gitu kan. Nanti hitungannya bagaimana kalau nanti laku, persentase bagi hasilnya bagaimana, terus muternya nanti bagaimana, kan begitu. Bisa menangkap? Bisa menangkap atau malah bingung? Saya pelan-pelan maksudnya ini. Kalau ini saya ulangi lagi, terus saya lanjutkan lagi. Masih bisa menangkap? Atau mulai bingungnya di mana? Nanti saya ulangi lagi. Halo? Halo, teman-teman. Saya lanjutkan. Lanjutkan saja, Pak. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, setelah itu disepakati semuanya, bagi hasil dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah aksi kan, kita melaksanakan aksi itu. Selanjutnya ada evaluasi atau dampak atau pengaruh dari intervensi tadi, efektif atau tidak, berjalan atau tidak. Nah, itu kan akan dievaluasi. Kalau tidak, ya kita coba rekonstruksi ulang lagi atau dengan intervensi yang lain. Nah, kalau di intervensi sosial itu ada yang terakhir apa, Mas? Tadi tahapannya? Terminasi, Pak. Terminasi. Kalau di intervensi sosial itu sifatnya adalah, kata kuncinya adalah kita memberi bantuan. Setelah bantuan itu terdampak atau berhasil, outputnya adalah kemandirian. Kalau di intervensi sosial ya, mereka sudah bisa mandiri, sudah produktif, waktunya kita pamitan, kita tinggal. Kalau itu di intervensi sosial murni, biasanya LSM atau lembaga-lembaga yang memberi bantuan pendampingan kaum marginal dan lain sebagainya. Itu intervensi sosial. Tapi kalau di
kaitkan dengan sosiopreneur, kemarin masih ingat nggak, outputnya adalah berkelanjutan, kontinuitas, tidak selesai gitu kan, tidak selesai di waktu itu juga, bahkan memikirkan setelah ini apalagi nih kan gitu. Terminasi itu untuk intervensi sosial yang murni. Oke, Mas Adrian dan yang lain menangkap? Terminasi itu untuk intervensi sosial yang murni. Kalau sosiopreneur setelah selesai mikir lagi nih, kira-kira intervensi sosial apa lagi ya agar produk ekonomisnya ini berkembang. Misalkan kalau tadi konteksnya bank sampah, pelatihan di 3 bulan pertama itu menganyam dari sampah plastik jadi tas kan gitu misalkan. Tapi intervensi itu berhasil, pengaruhnya juga bagus, profitnya juga semakin naik. Nah, pengembangan produk toh akhirnya intervensi yang baru lagi toh. Kalau ini sudah buat tas, kira-kira target 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan buat apa lagi nih gitu misalkan. Pengembangan dari yang awalnya tas terus bergerak lagi jadi dompet. Jadi apa lagi ya Mas? Topi, jadi vas bunga, jadi apa namanya sekarang yang di kafe-kafe itu hiasan lampu itu ya kan, itu juga bisa dari sedotan atau dari sampah plastik saset itu yang dilipat-lipat terus nanti akan dirangkai itu kan bisa. Nah, intervensi yang baru dikembangkan lagi. Bisa menangkap? Iya Pak, bisa Pak. Oke ya. Nah itu bedanya dalam satu kegiatan yang berbarengan itu juga ada pemberdayaan masyarakat atau pengembangan komunitas, termasuk juga intervensinya apa. Konteksnya sosiopreneur. Jadi kalau nanti teman-teman memang memantapkan hati untuk menjadi sosiopreneur, 8 tahap tadi itu adalah tantangan teman-teman semuanya. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan komunitas atau pemberdayaan masyarakat. Karena di situ nanti secara nggak langsung kalian mau nggak mau harus mengembangkan komunitas atau orangnya. Entah itu PKK atau lansia, atau kaum disabilitas atau apa. Itu yang dikembangkan. Intervensinya, bentuk kegiatannya itu adalah intervensi sosial. Ada pertanyaan? Sangat jelas atau masih bingung? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas ya, alhamdulillah. Nah, ini menarik nanti untuk minggu depan ada pemetaan sosial. Nanti akan lebih gamblang lagi nanti apa yang harus saya lakukan di lapangan. Itu nanti kita pelajari lagi minggu depan. Cukup? Cukup, Pak. Langsung tutup atau mau ngopi-ngopi dulu? Ini sayangnya kalau nggak tatap muka itu gini ya, ngopi tapi nggak ada kopinya. Oke. Ini enak sambil ngopi ya. Oke. Yang lain jelas, Mbak Vivi, Mbak Rara, Mbak Desitia. Mbak Rara ini sambil ada kuliah bareng juga, Mbak, di jam yang sama? Enggak, Pak. Enggak ya, cuma kemarin beberapa minggu kok kita sebut-sebut namanya tidak connect. Ada kegiatan di luar yang barengan juga waktu itu. 2 minggu Pak, terakhir, kalau nggak salah ada ya. kegiatan, iya. Nah, ya toh. Oke. Nah, mungkin nanti bisa lebih aktif lagi biar terbangun suasana perkuliahannya. Ya. Cukup, kalau cukup ditutup dulu
Pak Noto, Pak Adrian. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih atas Nuwun. Sebelumnya saya senangnya kalau Pak Noto, Pak Adrian itu singkat padat jelas ya. Jadi hanya 2 jurnal terus disangkutkan dengan Socialpreneur jadi gitu ya. Cuma nanti untuk masukan saja sih kalau bisa juga lebih banyak referensi agar nanti dinamikanya akan menarik. Karena kalau 2 kan ya 1-2 gitu. Kalau 5 atau berapa kan nah, nanti akan lebih ada wawasan baru dari tema yang diangkat. Untuk yang lain juga ya masukannya ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk hari ini untuk kita pribadi dan orang yang ada di sekitar kita. Mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hasan, wabarakatuh. sebentar Pak Hasan, baru ingat. Ya, gimana? Ini kan perkuliahan sudah selesai. Mau tanya saja, ini Mas Noto lupa mengingatkan. Di Universitas UMK itu ada apa ya Pak ya, badan atau lembaga yang pengabdian masyarakat.